onde setali nyedak rene aku wis kangen Onde campuran ketan ketno wae ngajak seruran onde campuran ketan janji kowe aja sembrasan sayang aduh Bang. Bang gitu, guys. Gue nek. Industri sapu ini sudah lama belum, Pak? Udah lama. Dari tahun berapa? Tahun berapa ya sedang saya kecil. Saya udah bikin sapu, Mas. Itu dari bapaknya dulu turun-temurun apa gimana? Iya, saya turun-temurun. Ah, turun-temurun ya. Ya pokoknya sekitar tahun 50 dah. 50-an ya. Udah saya udah ini. Berarti hampir ngabad, Pak ya. Iya. Ngabad lebih malah. Pemasarannya kemana, Pak? Ini, Pak? Ini pemasarannya ke Semarang. Semarang. Iya. Semarang, daerah mana? Ungaran. Tapi langsung ini ke luar negeri. Thailand, Malaysia. Berarti sudah ada agen khusus untuk Udah ada agennya. untuk kedepannya gimana, Pak? Ingin meningkatkan kualitas atau jumlah atau bagaimana kedepannya itu? Kedepannya kalau nggak ada ekspor ya saya biasa jualan keliling ke kota-kota itu. Itulah. Berarti nggak punya target untuk yang lebih besar lagi Ya nggak? mana saya ya saya biasa bikin tapi ya keliling itu tadi. Oh ya, berarti ini cuma industri rumah tangga satu keluarga, Pak ya? Berapa ini kamu nih karyawannya? Banyak sini. Banyak. Karyawannya banyak. Ada 10, Pak? Ada. 10 rumah ada. Oh, makasih, Pak ya. Bayar tuh.
membuat tempe ini udah berapa lama Pak? Ya kira-kira sudah dari anak itu masih kecil ya. Ya umur Sekitar iya, dari 81. ya, hampir 25 tahun lebih ya. Iya, lebih. Ini pemasarannya gimana Pak? Pemasarannya ya di sini saja. Oh, di kampung sini aja, dipasarkan di sekitar kampung. Iya, sekitar kampung. Habis berapa kuintal kedelai? Satu harinya. Ya kira-kira 2 kintal lah. 2 kintal 2 kintal. rata. Nah, kedepannya gimana Pak untuk harapan ke depan? Penambah? Untuk harapan ke depan ya begitulah, kira-kira mungkin yang anak yang menggantikan. Untuk industri ini nggak ingin dimajukan lagi apa gimana? Ya, biasa begini lah. Oh. Nah, emang ini apa ya, industri rumah tangga Pak ya? Ya. Yang pekerja berapa Pak sini yang ikut? Ya ini dikerjakan keluarga sendiri saja. Ada sekitar 5 orang. Ya begitu. Ada, makasih Pak ya. Manten nyangking bedil, bedil bedil muni, jaran kaget jundil jundil, jaran jundil jundil, jarane kesandung krikil, krikil lesa kendil, mantene kondelan pentung, yuwayu 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 yuwayu, yuk jogetan sak Akeh apane banyune gitu iya dadi ora istilah ora anu lah ora mati gitu. Ini udah berapa lama Mas? Hah? Berapa lama? Yo aku ternak yo sekitar 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Itu pengambilan bibitnya gimana Mas? Pengambil bibitnya di Pionir, di Oh, AD Pionir. itu di Dongkal. Di Dongkal. Itu biasanya sekali pengambilan berapa? Maksudnya berapa kotak atau berapa dus itu? Oh, 100 Rata-rata. dus, 50 dus. Itu kan yang 1 dus itu kan 100 ekor. Ini pemasarannya gimana Mas? Hah? Pemasarannya? Sendiri. Oh, Nah, seperti ini. Oh, diambilin. Iya. Pembeli datang ke sini. Iya, pemasaran. Berarti panennya berapa hari itu Mas panen? Partainya minimal ya 5 kintal sampai 1 ton sebulan. Itu Kalau sedang sepi kayak gini ya 5 kintal. Kalau hari-hari biasa mulai rame ya 1 ton minimal. bisa ya. Bisa nyampe 1,5. Ya, kadang ya ada sing biru DO ya nyampe 2 ton. Tapi mortalitasnya perbandingannya berapa? 100 itu yang mati berapa biasanya mortalitasnya? Kalau penampungan apa kayak? Ya, di sini. Ini penampungan apa penahan ini sih? penampungan. Oh, penampungan. Dari awal. Oh, biasanya itu 5%. Oh, 5% penampungan. 2% itu iya. Yang mortalitas. Paling pol itu ya yang kurang bagus ya 10%. Biasanya lah. di sini berapa hari masih sini? Di sini kalau udah panen. Penampungan udah panen di sini. Iya, Wah, udah panen. tinggal diambil. Iya, tinggal diambil. Oh, ya udah Mas ya. Ini industri kaos Pak ya. Bikin sendiri dari awal apa gimana? Dari awal ya, Iya, dari bahan. dari bahan ya, produksi lah dari awal sampai Dari awal sampai finishing sampai sablonnya juga ya. sampai habis ya, sampai selesai. Nah, sampai sablon juga corak pakai sendiri ya. Ini usaha kayak gini udah berapa lama Pak? Ya dari awal sih ya sudah cukup lama ya, tahun 90.
tahun 98 kalau nggak salah. 98. 99 itu mulai. Berarti 10 tahunan ya. 10 tahunan. Tapi ya perkembangannya begitulah, merayap maksudnya. Dulunya gimana Pak? Pertamanya langsung kayak gini apa? Pertamanya dari awal ya. Kontraksi sendiri, jahit sendiri gitu. Iya gitu. Jadi dari awal kita kerja dapat duit buat beli bahan sekarung 2 karung bawa pulang, terus dipotong di rumah, terus sudah jadi potongan kasih adik saya dikerjain gitu. Nah, terus ini Ya terus saya berangkat lagi Jakarta gitu ya, cari duit lagi, terus ya begitu prosesnya. dari awal itu ya. Ini pemasarannya kemana Pak? Permasalahan Pemasarannya, pemasangan ini produksi penjualannya itu. penjualannya Ada yang mengambil atau pasar? ada yang mengambil. Ada yang mengambil. Sementara ini ya cukup bagus. Jadi pasti ada terus ya permintaan yang konsumen tetap ada. Sementara ada terus sampai saat Untuk ini. kedepannya gimana Pak? Pengembangannya gimana ke depan? Ke depan sih rencana ya ada, namanya usaha ya Pengennya untuk gimana? maju ya ada gitu ya. Tapi ya Pengen itulah apa? sesuai dengan Punya kemampuan. lahan sendiri apa gimana? Punya tempat Jadi- apa masih tetap di sini atau gimana? Ya lihat nanti ya. Yang penting kita usaha untuk maju ada gitu Ada ya, saja lah. paling-paling. Meningkatkan ya. Iya, meningkatkan. Sesuai yang mau produksi ini berarti ya, yang mau dibikin berarti. Yang mau di sablon. Itu yang nyeting gambar siapa Pak biasanya Pak? Yang nyeting. Nyeting gambar di Jakarta. Oh, nggak di sini nggak ya? Sini kayaknya belum ada yang sanggup. Ke Pemalang juga nggak sanggup gambar itu. Atang yang sering, paling kalau tulisan tuh ya, kalau tulisan ke bisa Pemalang gitu ya. Kalau Yang model-model variasi kartun apa masih di sana ya? tapi kalau gambar jenis gambar Kartun itu gitu. bajunya, war motor segala macam itu masih ke Jakarta. Kayak Spiderman tuh ya. Si gambar-gambar di sana di meja sablon itu. Iya, Masih ambil dari sana ya? Pak, ya? ambil dari sana terus. Nggak pengen punya. Prosesnya ya Pak, ambil gambarnya ada yang ngirim ke Jakarta gitu Pak. Enggak, itu kalau sekali Musimnya aja, pas musim berarti musimnya apa itu ya? ya sekali buat banyak itu sampai 13 gambar, nanti ke Jakarta lagi gitu ya. Jadi sekalian ambil gambar. Bikin di sana sampai 3-4 hari gitu. Terus kalau gambarnya udah selesai baru ini juga sendiri semua, maksudnya diproses sendiri, belajar sendiri, semua belajar sendiri. Nah, itu masalah gambar juga udah lagi mengajari itu ya, lagi mengajari anak ya suruh bikin gambar. Itu dari sana berarti Pak ordernya kertas Pak gimana Pak? Kalkir apa gimana sih? Itu? Parkir ya, Ya, dari parkir. Hanya saja ya apa namanya, alat-alatnya belum stabil gitu ya, belum standar sablon bagus ya. gitu, setting belum standar setting. Misalnya ya harganya sih ya cukup belum terjangkau gitu lah ya. Ya belum terjangkau gitu. Ini berarti melayani pesanan nggak Pak? Pesanan atau melayani nggak? Pesanan sementara Berarti cuma pasar aja ya? Pasarnya musimnya apa gitu ya? enggak ini sih ya, enggak apa namanya, enggak keburu, enggak kekerjaan gitu. Waktunya enggak ada. Ini apa? Ini ada barang juga apa namanya, kata orang sini kan katanya suranan ya. Iya, suranan pasar tuh. sepi, jadi ada barang. Kalau nanti ya surah ya udah. Pasaran. Berarti namanya cuma produksi terus aja berarti ya, semuanya buat terus. Kalau pesanan sementara Belum. nggak sanggup. Pesanan nggak sanggup.
3. Terus saya kayak mau lagu nih becak, saya mau Mas ya. Kayak mau Mas bener? Coba bersama-sama 1, 2, 3. Saya mau Mas yang berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, coba bawa saya duduk sambil mengangkat kaki, melihat dengan aksi ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari bagaikan tak berhenti. Becak, becak, jalan hati. Gampang sulit kumandang suarane, tulis kepena undine, tunine mong renyoake ramalan tentrong ketipung. Tony industri ini udah lama Pak? Udah ya sekitar 20 tahun. 20 tahun lebih. Itu dari turun-temurun apa memang inisiatif sendiri dulunya? Inisiatif sendiri. Oh, inisiatif sendiri. Ini pemasarannya kemana Pak? Pemasarannya ya di Desa Kuda, di Belik, sampai di Pemalang. Itu ada yang mengambil apa dipasarkan sendiri keliling itu? Enggak keliling sistemnya. Ya keliling lah, boleh dikatakan ya keliling. Oh. Cuman sudah tertentu gitu. Nah, jadi sudah ada punya Iya, pelanggan sudah punya pelanggannya ya. langganan, ya. Ya enak ya. Itu untuk bahan bakunya itu pisangnya itu diambil dari mana Pak? Dari Kejene, Tadi sudah ada yang impor ada ya. yang kirim. Tapi memang stoknya ada terus ya stok Ada. pisang. Ya. Kalau waktu musim kemarau lah itu susah nyari pisang. Saya nyari pisang sampai di daerah Jawa Barat. Kalau permintaan konsumen tetap ada ya. Ada, iya. Dulu saya ngambilnya dari Sukabumi, dari daerah Jambang, Ini jenis pisangnya pisang apa Pak? pisang nangka. Pisang nangka. Iya, Memang harus kayak gitu ya. iya. Ini berapa yang kerja di sini Pak? Ini yang kerja biasanya orang 4, cuman ini cuma orang 2. Ya, tapi yang itu yang goreng itu orang 2. Kalau dihitung-hitung itu per bungkus apa per kilo Pak? Per kilo. Per kilo itu satu hari berapa kilo Pak? Satu hari kalau bahan bakunya ada biasanya ya min itu ya 60 kilo. Tapi kalau yang kerja itu datang semua ya sampai 90 kilo satu hari. Hampir 1 kuintal berarti ya. Iya, hampir 1 kintal. Nah itu kedepannya gimana Pak untuk meningkatkan produksi? Itu gimana, ada harapan untuk ke depan apa enggak? Ya, Apa? insya Allah. Memang dari dulu memang saya Dari sudah kecil juga ya? pernah menerima bantuan itu dari mana sih, dari Ungaran. Saya menerima 4 juta untuk nambah Untuk modal. modal. Terus dari sini Pemalang juga, dari perindustrian. Tapi di sini cuma ada satu tok ya di sini ya. Iya. Jadi ya alhamdulillah di sini nggak ada saingannya soalnya bikin ini susah sih ya gitu, yang ngupas terus yang digoreng ya. Jadi orang-orang tertentu aja Pak ya yang anu ya. Iya. Enggak anu. Ya makasih Pak ya. Ini kalau mau Pak, ikan apa? Ini dari mana Pak? Ya dari media sini Pak. Iya.
Ini untuk melakukan usaha ya. Melakukan usaha. Ini saya baru ini nyoba ini menanam lele. Ini saya paling baru 1 bulan. Ya. Ini untuk kembangannya ya saya belum mengetahui. Ini saya baru bikin kentang. Kalau yang lain-lain sih udah menghasilkan. Saya baru sekarang nih. Bibitnya dari mana pengambilan? Bibitnya beli di Purbalingga. Kayak jenis yang jantan itu tahunnya dari mana, Pak? Kan ada Oh, yang itu nih belakang itu. kelaminnya. Oh, di kelaminnya. Orangnya tamu ya. Berarti ini benih Pak, udah bisa benih yang seukuran gitu. Sekilo. Anak yang Wes waya esuk jagone kluruk rame suarane pating kembulu adu senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyunar ngulon parane manu ing ngoceh ana wit-witan pating cemruwit seneng atine katon asri donya saisine yang masih kulitan itu ya, terus dikupas. Setelah dikupas dikeringkan, tapi caranya mengeringkan tidak pakai matahari, pakai sinar matahari, di apa, Pakai senawan. di ler lah kok ya, ditampah apa di apa, Diangin-anginkan saja. Setelah itu digoreng sama pasir. Cara menggorengnya 1 on, enggak sampai setengah kilo, enggak, minimal 1 on. Pakai pasir ya, sedikit-sedikit. Setelah itu ditumbuk pakai mutu, layah sama layah itu. Ya, setelah ditumbuk kan
kulitnya hilang. Setelah kulitnya hilang lalu ditumbuk lagi pakai alat penumbuk pokol penumbuk emping. Langsung jadi. Setelah jadi begini lalu dijemur cuma 1 hari, nggak pakai lama. Kalau matahari kan iya dijemur. Satu itu berarti berapa melinjo itu biasanya? 3 melinjo. 3 melinjo ya. Ya permintaan sesuai permintaan ya, 2 apa 3 apa 4. Kalau yang 2 kan lebih kecil, kalau 4 kan lebih lebar. Terus setelah dijemur digoreng, makanya dikasih bumbu, digoreng. Jadi jualnya matang ya? Iya jualnya matang. Kadangnya jual mentah bisa. Ini pemasarannya ada yang mengambil apa pasarkan sendiri? Ada yang mengambil. Pesanan berarti ada yang. Kalau kadangnya dipasarkan sendiri, kadang ada pesanan sih. Yang jelas ini pesanan semua. mawon nasi putih kadang-kadang iki. Nggih. Terus kecuali kadang kan wonten pesenan Pak nggih. Nggih, proyek konten nggih ingkang kathah niku. Kadang-kadang gorong-gorong kadang-kadang proyek. Nggih, gorong-gorong di tatap ya.
selamat tinggal itu kalau kita dari kita sudah besok sampai berbulan kalangan monopol mengkapikan vokalen tanaman-tanaman berupa ini membuat kesel dibuat paling tulus botol-botol omong ikan tubing pohon A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahu azim. Dumateng para sesepuh bin sepuh wabil khusus dumateng rombongan pagelaran wayang kulit ingkang tansah kula hormati ugi dumateng para desa saremonipun kali sampun boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun monggo kita kali awal kita nyasaken rasa puja dan bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala ini alhamdulillah di desa kita dari sedaya saged tatap dalam acara pagelaran wayang kulit wonten ing desa Kutamriki. Alhamdulillah tim sampun diperkuati mugi-mugi kemawon kita sesarengan dumateng para bapak para hadirin masyarakat khususipun wonten ing desa Kutamriki. Mugi obrolipun utawi keinginanipun sehubungan kalian selamat pitujengipun saking bumi desa Kutamriki. Mugi dipun paringi wilujeng rahayu selamat boten wonten akhir menapa ingkang sabet istipun nandhang susah mugi ingkang dipun paringi kebenaran ingkang sakit mugi cepet mantul ingkang sawenang mugi dipun paringi wilujeng den widodo boten wonten akhir menapa Rasulullah kawula mriki pinapa kejibat kawula doa mugi para bapak para ibu hadirin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mugi dipun awali mawi napa doa kita panjenengan sekalian dipun paringi ya Allah wa bisaya wa tarfa'una bi yadika a'la darajat wa tubayyinu bi al-shayati min al-khairati al-hayati wa al-mamati Allahumma bi sultanil azim wa imanil qadim wa bi wajhika wa bi kalimatik tammati wa ta'ati mustaqim asal wa husain min al-haqqi wa al-qawli wa al-dinin wa al-sibati wa al-qadar ayyukum asyhadu an la ilaha illallah wa huwa ila kulli alamin wa mustajabul rahmatil hakim wa rasulun mudawwil risal al-wajibul al-samadi wa bil umuri wa sahih ajri wa bil hajati wa bil umuri wa sahih ajri wa bil hajati ya Allah wa bil umuri wa sahih ajri wa bil hajati wa sifat wal walid wa hamdin nasi ajma'in wa nabadil adaba kullaha bi al-madin Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana Allahumma ighfir wal muslimina wal muslimat wal hadirin wal hadirat wa khususan syuhadatul najah dan Allahumma ighfir lana dzunubana wa ighfir lana sayyi'atina wa tawafana ma'al abrar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah bagian yang keempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Gudang, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Untuk kondisi
Keadaan Desa Kuda terdiri dari 4 kardus. Kardus pertama adalah kardus Kuda Lor, kardus kedua adalah kardus Kuda Kidul, kardus yang ketiga kardus Dukuh Pete, dan kardus yang keempat adalah kardus Salaganggeng, yang mana masing-masing kardus dikepalai oleh seorang kardus. Kardus Kuda Lor itu oleh Bapak Soekarto, kardus Kuda Kidul Bapak Sudarno, kardus Dukuh Pete Bapak Muhasim, dan kardus Salaganggeng Bapak Turyono. Kemudian dari kardus-kardus tersebut dikembangkan dalam ruang lingkup RW dan RT. RW Desa Kuda terdiri daripada 9 RW dan 44 RT, dan masing-masing RT diketuai oleh seorang RT, baik laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk kondisi staf daripada struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Kuda terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, yang mana dalam staf sekretariatan terdiri dari kaur pembangunan, kaur pemerintahan, kaur umum, dan kaur keuangan. Kemudian untuk di bagian lapangan, kepala desa langsung dibantu 1 kardus yang jumlahnya 4, kemudian ada ululu, ada lebih desa, dan ada poldes. Poldes di Desa Kuda terdiri dari 2 orang poldes. Jadi keseluruhan untuk SOT Desa Kuda ada 13 orang. Kemudian untuk kemitraan daripada Desa Kuda, pemerintahan Desa Kuda terdiri dari pemerintah Desa Kuda sendiri dan lembaga yang namanya BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, yang terdiri dari 11 anggota BPD Desa Kuda. Kemudian untuk potensi atau kegiatan di Desa Kuda, yang pertama adanya kegiatan daripada Karang Taruna, yang mana Karang Taruna Desa Kuda itu dengan nama Tunas Harapan. Kemudian ada suatu kegiatan di Desa Kuda yang mana dalam rangka mensukseskan program pemerintah, yaitu adanya program MPPM atau Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat. Dikandung maksud MPPM ini adalah untuk mengevaluasi ulang atau mendata yang real tentang data tanah yang bermasalah. Arti bermasalah di sini, tanah tersebut berarti belum dilaporkan ke desa, statusnya baik hibah, waris maupun jual beli. Kemudian FKPN, Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat di Desa Kuda juga sudah berjalan, mempunyai fungsi dan tugas itu adalah untuk membantu kinerja pemerintah Desa Kuda, dalam hal ini adalah kepala desa, untuk menangani tindak pidana ringan. Dan untuk FKPN di Desa Kuda juga sudah eksis dan sering melaksanakan suatu kegiatan permasalahan-permasalahan yang bersifat tipiring. Kemudian untuk LPMD di Desa Kuda juga suatu lembaga yang membantu kinerja kepala desa di bidang pembangunan. Itu juga sudah banyak sekali melaksanakan pembangunan dengan banyak bukti-bukti real. Adanya 1 pembuatan tower air yang untuk warga masyarakat, pengerasan jalan di Desa Kuda, kemudian adanya perpipaan yang rencananya nanti juga untuk air bersih untuk Desa Kuda, terbukti dengan proposal yang diajukan ke tingkat kabupaten maupun ke provinsi dan ke tingkat pusat, itu terbukti sudah banyak sekali. Kemudian untuk tim penggerak PKK di Desa Kuda juga eksis, karena setiap 1 bulan sekali mengadakan pertemuan rutin yang mana dipimpin oleh Ibu Kades sendiri, dan di situ melakukan suatu kegiatan baik yang bersifat keterampilan maupun pemberdayaan terhadap wanita. Kemudian untuk kelompok tani Desa Kuda, itu salah satu kelompok tani Desa Kuda yang mewakili Kabupaten Malang adalah kelompok tani Tapak Bima yang terletak di Kuda Kidul, yang mana itu juga sudah merupakan perwakilan dari tingkat provinsi ke tingkat nasional. Kemudian untuk Desa Kuda sendiri pada tahun 2003 alhamdulillah pernah menjuarai lomba desa tingkat kabupaten, adalah juara 2, yang mana waktu itu kepala desanya adalah Bapak Hoi.
Kemudian untuk potensi yang perlu digali di Desa Kuda itu sebenarnya banyak sekali. Jadi mohon kepada pihak ketiga atau investor yang berminat ke Desa Kuda, itu salah satunya adalah untuk Setu atau Sungai Setu yang mana sepanjang tahun itu tidak dan belum pernah kering, dan setiap musim kemarau itu dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Kuda. Air tersebut dijual baik dari masyarakat Desa Gombong, masyarakat Desa Belik, kadang-kadang juga ada dari Watu Kumpul. Dan potensi tersebut itu memang perlu dan harusnya digali agar nanti bisa meningkatkan invest atau pendapatan di Desa Kuda ini. Demikian sekilas untuk pemerintahan Desa Kuda. Mudah-mudahan dengan adanya penyampaian dari diri saya pada hari ini banyak investor yang tertarik, dan terima kasih dan mohon maaf dengan kegiatan Ruwat Bumi yang baru dilaksanakan kepada masyarakat yang sudah menyumbangkan dana, menyisihkan sedikit rezeki dari Allah untuk suksesnya kegiatan Ruwat Bumi. Mudah-mudahan dapat imbalan dari Allah dan dapat pahala yang banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pemerintahan Desa Kuda mengucapkan terima kasih atas suksesnya kegiatan Ruwat Bumi. Ada